Lalu Yunus berpikir, ini kesempatan yang baik untuk menghabisi si Sari. Dia udah sakit hati, terlanjur sakit hati Pak Yunus ini cuy. Pelaku tega membunuh gara-gara sakit hati karena diduga difitnah korban. Hanya dalam waktu 15 jam, tim Macan Putih Unit Resmob Satreskrim Polres Sragen berhasil menangkap Yunus. Pelaku pembunuhan terhadap Sari Ambarwati, pemilik salon di Kedaung, Sragen, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di sebuah hotel di Semarang. Dari keterangan pelaku, dirinya tega membunuh korban lantaran sakit hati, mendapat laporan dari pelanggan salon untuk tidak membeli soto di warung miliknya yang lokasinya bersebelahan dengan salon milik korban. Hasil analisis dan olah TKP diketahui korban ditemukan meninggal di dalam salon miliknya dan mengalami luka di leher dan patah tulang rusuk. Saat ditangkap, sejumlah perhiasan milik korban ada pada pelaku. Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke cuy, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah criminal case yang dimana korbannya ini adalah pemilik salon yang bernama Sari. Dia mempunyai salon namanya Sari Salon, dan pelakunya ini adalah pemilik warung soto yang dimana warung sotonya ini bersebelahan dengan salonnya alias bertetanggaan cuy. Motif si pelaku ini menghabisi Sari adalah sakit hati cuy, karena Sari ini memberikan atau menyebarkan berita hoak atau fitnah kepada pemilik warung soto ini. Si korban ini bilang kepada warga, jangan makan dan minum di warung sotonya. Jadi warung sotonya si pelaku ini jadi sepi cuy. Pelaku ini bernama Yunus 47 tahun. Oke, bagaimana kisah dan ceritanya? Oke, kita mulai ke ceritanya. Sari Ambarawati, 28 tahun, yang memiliki salon Sari Salon yang telah mempunyai suami. Nah, pelaku ini bernama Yunus, 47 tahun, mempunyai warung soto. Jadi Pak Yunus dan Sari ini bertetanggaan cuy. Rukonya saling bersebelahan. Nah, Pak Yunus ini sakit hati cuy oleh omongan Sari, hasutan Sari kepada warga, di mana Sari bilang kepada warga, jangan makan dan minum di warung sotonya si Pak Yunus ini. Ya Pak Yunus ini nggak terima cuy dengan hasutan Sari kepada warga. Ya biasalah namanya ibu-ibu, suka ngegosip gitu kan cuy. Nggak tahu fakta yang sebenarnya ya gosip. Mungkin sambil ngegunting customernya, sambil ngegosip, jeng, jangan makan dan minum tuh di warung sotonya si Pak Yunus. Di tempat lain aja lah. Ada salah satu pelanggan yang makan di warung sotonya Pak Yunus, lalu bercerita, tuh Pak Yunus, si Sari bilang ke warga, jangan makan dan minum di warung soto Pak Yunus. Lalu Pak Yunus ini kesel, emosi kan, loh kenapa gitu sih, apa salah saya nggak pernah punya masalah tuh sama dia. Jadi makin hari warung sotonya Pak Yunus ini makin sepi cuy. Ya Pak Yunus kesal gitu kan, jangan-jangan ini gara-gara omongannya Ibu Sari nih, si korban. Jadi warung saya sepi, menghasut warga jangan makan di sini. Nah, Pak Yunus ini merencanakan sesuatu yang jahat cuy. Pak Yunus ini berpikir ingin menghabisi Sari. Selama 3 hari, Pak Yunus ini memantau rukonya Ibu Sari. Pak Yunus ini mengetahui kalau Sari dan suaminya itu suka tidur di rukonya. Selama 3 hari, Pak Yunus memantau. Nah, di hari ketiga, motor suaminya nggak ada, tapi ibu Sarinya ada karena Yunus melihat gitu kan, Sari dan suaminya masuk ke dalam, lalu suaminya pergi lagi. Lalu Yunus berpikir, ini kesempatan yang baik untuk menghabisi si Sari. Dia udah sakit hati, terlanjur sakit hati Pak Yunus ini cuy, karena penghasutan atau penyebaran hoaks oleh Sari lah, agar jangan makan di warung sotonya. Lalu setelah itu Yunus merencanakan pembunuhan kepada Sari. Yunus membunuh Sari lewat pintu belakang. Jadi kan rukonya bersebelahan cuy. Yunus ini memanjat tembok belakang, naik, dan sampailah Yunus di ruko Sari, di belakang ruko Sari. Jadi Yunus ini masuk lewat pintu belakang, setelah memanjat tembok, dia masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, di dalam
rokoknya atau salonnya Sari ini nggak ada siapa-siapa. Tapi Yunus mendengar ada orang yang sedang mandi, cuy. Yunus yakin yang sedang mandi itu pasti Sari gitu kan, bukan suaminya. Karena Yunus melihat suaminya sudah pergi gitu kan dari ruko memakai motor. Yunus mendengar tuh ada orang mandi. Lalu Yunus ini standby, cuy, menunggu orang tersebut keluar dari kamar mandi. Orang tersebut keluar dari kamar mandi, ternyata benar yang di kamar mandi adalah Sari. Tanpa banyak basa-basi babi bu, Yunus langsung menghajar bagian perutnya Sari sampai terjatuh di depan kamar mandi. Setelah Sari terjatuh, Yunus mencekik Sari dengan tangan kirinya, cuy. Di sana Sari melakukan perlawanan, tapi ya Sari kalah tenaga oleh Yunus gitu kan, yang dimana akhirnya Sari meninggal di tempat, cuy. Karena Yunus ini takut Sari belum meninggal, setelah Sari tergeletak, cuy, tak berdaya di depan kamar mandi, Yunus langsung menghajar bagian perut dari Sari dengan membabi buta, mencekik lagi, menghajar lagi. Lalu Yunus pergi keluar dari rukonya Sari lewat pintu belakang, tapi Yunus balik lagi. Karena Yunus melihat perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh Sari, diambillah perhiasan oleh si Yunus ini kan, cuy. Diambil, lalu Yunus itu pergi, cuy, keluar dari rukonya Sari. Nah, si Yunus ini sempat sempat lari ke Semarang, cuy. Sempat lari ke Semarang karena Yunus ini takut gitu kan ditangkap oleh polisi. Dia ini kabur, melarikan diri ke Semarang. Lalu setelah itu, selang 4 jam atau 6 jam kemudian, suaminya Sari ini kembali lagi tuh. Dia kan tadi pergi tuh, balik lagi tuh ke ruko. Setelah balik ke ruko, suaminya ini pintu ruko itu digedor-gedor, diketok-ketok gitu kan, cuy. Karena kan dikunci dari dalam ya oleh si Sari. Kok nggak dibuka-buka sih? Akhirnya suaminya Sari ini mendobrak pintu ruko atau membongkar pintu ruko. Nggak dibuka-buka kan, cuy. Ketika suaminya Sari ini masuk, alangkah terkejutnya dan kagetnya suaminya Sari ini melihat sang istri sudah tergeletak, meninggal tanpa sehelai baju pun dan tubuhnya sudah kaku gitu kan. Lalu suaminya Sari ini melaporkan kejadian ini kepada polisi. Setelah polisi melakukan olah TKP, menyelidiki apa yang terjadi kepada Sari, lalu disimpulkanlah bahwa pelakunya ini adalah Yunus. Lalu polisi mengejar dan mencari Yunus. Tidak berselang lama, 15 jam kemudian Yunus berhasil ditangkap di daerah Semarang. Ketika Yunus ditanya oleh polisi, apa motif Anda menghabisi korban? Yunus ini bercerita, cuy. Yunus ini merasa sakit hati karena omongannya si korban ini, cuy. Ya korban ini kan, tadi saya bilang kan, korban ini menghasut, bilang kepada warga jangan beli atau makan dan minum di warung sotonya. Belilah di warung soto lain, jangan di si Yunus gitu kan. Yunus ini jadi sakit hati, cuy. Karena warung sotonya jadi sepi tuh akibat perkataan omongan dari si korban ini. Lalu polisi menanya lagi, ada motif lain nggak selain itu? Yunus bilang nggak ada sih pak. Takutnya gitu kan ya cuy. Yunus ini mempunyai masalah pribadi atau sebelumnya memang sudah punya masalah. Tapi Yunus bilang dia ini nggak punya masalah dengan korban ini cuy. Biasa-biasa aja sih. Tapi kok tiba-tiba si korban ini jadi seperti itu? Dan ketika saya mencari apa sih motif yang sebenarnya, apa sih gesekan-gesekan yang terjadi sebenarnya, memang saya nggak mendapatkan informasi tersebut cuy. Yang saya dapatkan ya motifnya itu, Sri ini, korban ini menghasut masyarakat atau menghasut warga jangan beli soto di warung si Pak Yunus ini cuy. Jadi warung sotonya jadi sepi cuy karena hasutan dari si korban ini cuy. Seperti itu sih cuy. Saya mencari di internet kok nggak dapat gitu kan cuy ya. Atau mungkin ada masalah pribadi lainnya gitu ya. Nah, Yunus ini terancam hukuman penjara 20 tahun cuy, hukuman penjaranya. Karena terbukti merencanakan pembunuhan kepada Sri karena 3 hari sebelumnya Yunus ini sudah mempersiapkan atau sudah ingin melakukan pembunuhan tersebut gitu kan cuy. Nggak spontanitas lah tapi direncanakan. Sampai dia menunggu momen yang tepat gitu kan. Sampai dia menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi korban ini. Dari kasus ini kita bisa belajar cuy. Bahwa kita harus lebih berhati-hatilah dalam hal apapun lah. Terutama dalam hal perkataan atau ucapan cuy. Jangan kita menyebarkan berita yang hoax. Fitnah jadinya. Kalau ada orang yang sakit hati gimana? Orang tersebut bakal melakukan sesuatu hal yang di luar akal sehatnya. Nah itu cuy, kasus dari pembunuhan Ibu Sari Salon yang mempunyai salon di Sragen.
Gimana tuh menurut kalian? Oke, saya akan mengucapkan goodbye and bye.